Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Hoirunisa Putri dengan NIM 121600005. Saya mahasiswi semester 2 kelas E, jurusan Psikologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membahas tentang uji MC NEMAR, mata kuliah Statistik Inferensial. Apa itu uji MC NEMAR? Nah, uji MC NEMAR ini digunakan untuk menguji perbedaan atau perubahan proporsi dua populasi yang berhubungan yang mana hanya memiliki dua kategori. Uji ini banyak dipakai untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi sebelum dan sesudah kelompok sampel tertentu diberi perlakuan, di mana anggota kelompok sampel tersebut merupakan kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, uji MC NEMAR ini menggunakan data dengan skala pengukuran nominal atau dikotomi. Dengan demikian, uji ini dapat dipakai untuk menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu, misalnya seperti kampanye, pertemuan, brosur, iklan, dan lain-lain. Nah, terhadap kecenderungan pilihan para subjek atas berbagai pilihan. Nah, untuk menguji perubahan yang signifikan dari setiap subjek yang diobservasi dengan metode ini, maka dibentuk suatu tabel frekuensi yang berbentuk segi empat. Di sini ditunjukkan kelompok jawaban pertama dan kedua dari orang yang sama. Nah, di sini tuh tanda kurang dan tanda tambahnya itu dipakai untuk menandai kategori respon atau jawaban yang berbeda. Jadi tidak harus bersifat positif dan negatif yang sesungguhnya. Kasus-kasus yang menunjukkan perubahan antara jawaban pertama dan kedua muncul dalam sel A dan B. Nah, seseorang dicatat dalam sel A jika berubah dari kategori tambah menjadi kategori respon atau kurang gitu ya. Dan dicatat pada sel D jika berubah dari kategori respon kurang menjadi kategori respon tambah. Sementara itu, jika tidak ada perubahan kategori respon tambah yang diobservasi, maka dicatat di sel B. Jika tidak ada perubahan kategori D respon kurang yang diobservasi, dicatat di sel C. Nah, sel A plus D ini adalah jumlah total atau subjek yang berubah. Sel B dan sel C adalah yang tidak berubah. Hipotesis 0 menyatakan bahwa jumlah perubahan pada setiap kategori respon adalah sama, yakni jumlah A plus D yang berubah. Diharapkan A plus B ini bagi 2, individu berubah dari kategori respon tambah ke kategori respon kurang. Dan A plus D ini, individu ini berubah dari kategori respon kurang ke kategori respon plus. Dengan kata lain, jika H0 benar, frekuensi yang diharapkan pada sel A dan D adalah AD plus 2/2 gitu ya. Nah, pada uji MC NEMAR ini yang diperhatikan hanya subjek-subjek yang berubah, yaitu hanya sel A dan sel D. Distribusi sampling untuk uji ini adalah Q² dengan rumus kontinuitas. Nah, rumusnya itu seperti ini, dan keterangan statistik hitung X hit 2 akan mengikuti distribusi Chi-square dengan derajat bebas 1. Nah, ini X hitnya sama dengan A min D kurang 1 2A plus D. Dan ini adalah contoh kasus ya. Di sini tuh suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel diacak
diambil secara acak yang jumlah anggotanya ini 200. Nah, pertanyaan ini, ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor itu berbeda. Nah, ini ada konsumen yang tidak membeli dan membeli ya. Di sini juga ada yang sebelum ada sponsor dan juga yang sesudah ada sponsor. Nah, kita akan analisis kasus ini menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini sudah ada di SPSS. Nah, di name kita tulis di sini yang pertama itu tidak membeli, yang kedua membeli, yang ketiga frekuensi. Nah, di sini di label yang tidak membeli ini adalah yang sebelum sponsor. Dan sedangkan yang membeli ini adalah sesudah sponsor. Nah, untuk yang followers ini, nah yang satu ini untuk tidak membeli, yang dua itu untuk membeli. Nah, yang di membeli ini sama ya. Nah, untuk yang measure ini, yang tidak membeli nominal, frekuensi, scale. Nah, lalu kita pindah ke data view. Nah, di data view kita masukkan data-datanya, seperti ini. Ini frekuensinya yang tadi ada di soal. Nah, setelah datanya itu dimasukkan, kita ke data, lalu ke weight cases. Nah, seperti biasa, kita klik yang weight cases by, terus yang frekuensi variabelnya kita masukkan yang frekuensi, lalu oke. Nah, setelah itu, kita masuk ke analyze, lalu ke non-parametric text, dan ke legacy dialogs, dan ke relate sample. Nah, di sini kita masukkan yang sebelum sponsor tidak membeli dan yang sesudah sponsor membeli. Nah, lalu kita checklist yang MC-NEMWAR ini, lalu kita oke. Nah, setelah itu maka akan muncul output yang seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari output-nya ya. Nah, di sini ditampilkan crop shapes-nya itu sebelum sponsor dan sesudah sponsor. Dan ini tabs-nya itu sama ya, yang seperti yang tadi. Dan ini ada tes statistik dengan yang seperti ini. Lalu kita analisis hipotesis statistiknya seperti biasa. Nah, di sini sudah saya copy tabelnya. Nah, di sini ada hipotesis statistik. Nah, H0-nya ini tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah penjualan. Dan H1-nya ini terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor. Nah, apanya? 5%. Dan untuk kriteria ujinya ini, yang dihitungnya tuh 57.642 ini lebih besar dari si X pangkat 2-nya, yang hasilnya tuh 3,68. Nah, si ininya tuh dari mana sih? Nah, ya tuh dari sini, dari chi-square. Dan untuk p-value-nya ini 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05, yang artinya H0 ditolak. Nah, dari mana yang ini tuh? Nah, dari sini. Dari aksip sig-nya gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu H0 ditolak.
yang artinya terdapat perbedaan jumlah penjualan yang signifikan sebelum dan sesudah sponsor. Mungkin seperti itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.